Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Masih dalam persamaan kuadrat. Kali ini Ibu akan membahas penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran atau memfaktorkan. Yang kedua dengan menggunakan rumus atau rumus ABC. Yang ketiga, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kali ini Ibu akan membahas dengan cara pemfaktoran. Berikut ini akan Ibu berikan contoh soal-soal persamaan kuadrat yang cara penyelesaiannya dengan pemfaktoran. Misalkan nomor 1, X pangkat 2 plus 7X plus 10 sama dengan 0. Di mana persamaan ini A-nya sama dengan 1 yang di depan X pangkat 2, B-nya sama dengan 7 atau plus 7, C-nya sama dengan plus 10 atau kita tulis 10. Kemudian kita cari suatu bilangan yang apabila dijumlahkan sama dengan B dan suatu bilangan yang apabila dikalikan sama dengan AC. Nah, kalau kita tulis suatu bilangan yang apabila dijumlahkan sama dengan B atau sama dengan plus 7, suatu bilangan yang apabila kita kalikan sama dengan AC atau 1 kali 10 sama dengan 10. Atau bisa kita tulis dengan cara yang lebih mudah. Suatu bilangan yang apabila dikalikan, tulis di sini 10, apabila dijumlahkan hasilnya adalah 7. Nah, kita cari bilangan-bilangan itu dengan cara pemfaktoran. 10. 10 itu berapa saja faktornya? Bisa 1 kali 10, bisa 2 kali 5. Nah, dari bilangan-bilangan ini, manakah bilangan-bilangan tersebut yang apabila dijumlahkan sama dengan 7? Kalau 1 dengan 10 tidak mungkin. Nah, pasti bilangan-bilangan itu adalah 2 dan 5. Jadi di sini 2 dan 5. Atau plus 2 dengan plus 5. Karena 2 plus 5 kita jumlahkan sama dengan 7. Baru kita susun. Kalau di sini X-nya atau di depan X pangkat 2 adalah 1 atau A-nya 1, maka susunannya persamaannya menjadi begini. Nah, bilangan-bilangan di sini tinggal kita tulis hasil dari sini. Kalau di sini plus, kita tulis di sini plus. Kalau di sini plus juga kita tulis di sini plus. Kalau di sini min kita tulis min, ya. Nah, X plus 2 dan X plus 5 sama dengan 0. Nah, supaya menghasilkan 0, salah satu harus 0. Berarti bisa X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan plus 2-nya kita pindahkan ke belakang menjadi min 2 atau X sama dengan plus 5-nya kita pindahkan ke belakang menjadi min 5. Maka hasilnya adalah X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan min 5. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ini beda dengan yang pertama tadi. Yang kedua, 4X pangkat 2 plus 11X plus 6 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya sama dengan 4, B-nya 11, C-nya 6. Nah, kita buat seperti tadi, suatu bilangan apabila dikalikan adalah 24. Jadi plus kali plus, hasilnya plus atau plus 24. Apabila dijumlahkan adalah B plus 11. Kalau dijumlahkan adalah 11. Nah, kita cari 24 itu perkaliannya berapa saja? 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, kita lihat
Dari bilangan-bilangan ini, manakah yang kalau dijumlahkan adalah 11? 1 dengan 24 nggak mungkin, 2 dengan 12 nggak mungkin, nah 3 dengan 8 inilah yang mungkin. Jadi 3 ditambah 8 sama dengan 11. Kemudian persamaannya kita susun. Nah, kalau di sini 4x, kita menyusunnya seperti ini. Kita bagi dengan 4. Jadi kalau di sini 3x, ini bagi dengan 3. Ya. Kemudian, nah bilangan-bilangan ini kita taruh di sini. Plus 3. Plus 8. Nah, kita lihat di sini. Manakah yang memungkinkan bisa dibagi 4? Yang depan ini bagi 4 tidak mungkin. Yang belakang kita bagi 4. Maka hasilnya sebelah sini 4x plus 3 tetap. Kemudian ini bagi 4. 4x plus 8 bagi 4. 4x bagi 4x. 8 bagi 4 plus 2. Sama dengan 0. Nah, salah satu sama dengan 0. 4x plus 3 sama dengan 0. Atau x plus 2 sama dengan 0. 4x sama dengan min 3 atau x sama dengan min 2. Nah, di sini x sama dengan min 3 per 4 atau x sama dengan min 2. Berarti x satunya min 3 per 4, x 2-nya minus 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga, x pangkat 2 plus 3x min 40. Ini berbeda dengan contoh 1 dan 2 tadi. Kalau 1 dan 2 itu plus semua. Ini ada negatifnya. Nah, di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan min 40. Kita buat seperti tadi, suatu bilangan yang kalau kita kalikan adalah AC. A-nya 1, C-nya min 40. Berarti kalau kita kalikan min 40, nah kalau kita jumlahkan adalah B. Kalau kita jumlahkan adalah 3 atau plus 3. Nah, kita cari bilangan-bilangan itu yang perkalian 40 berapa saja. Kalau kita sudah menemukan bisa langsung di sini. Tidak perlu menuliskan seperti ini. Tapi kalau belum menemukan, kita pakai cara seperti ini. 40 itu 1 kali 40. Bisa 2 kali 20. Bisa 4 kali 10. Nah, bisa 5 kali 8. Nah, dari angka-angka ini apakah sudah ditemukan? 1 kali 40 tidak mungkin, 2 dengan 20 tidak mungkin, 4 dengan 10 tidak mungkin. Nah, 5 dengan 8. Ya, tinggal kita lihat plus minusnya. Kita tulis dulu 5 dengan 8. Nah, supaya kalau dijumlahkan 3, misalkan di sini negatif. Negatif 5 tambah 8. Plus 3. Atau misalkan ini negatifnya di sini. Berarti 5 tambah min 8 sama dengan min 3. Berarti yang betul negatifnya adalah di sini. Kalau negatif 5 tambah 8 adalah 3. Baru kita susun. Karena di depan ini adalah x pangkat 2. Maka bentuk persamaannya seperti ini. X di sini x. Kemudian angkanya tinggal kita tuliskan di sini. Ini plus. Nah, x min 5 sama dengan 0 atau x plus 8 sama dengan 0. X sama dengan 5, ini kita pindahkan ke belakang, min menjadi plus, atau x sama dengan min 8. Berarti jawabannya x1 sama dengan 5 atau x2 sama dengan min 8. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang keempat. 6x pangkat 2 min 17x plus 12 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan min 17, C-nya sama dengan 12. Nah, kita cari bilangannya supaya kalau dikalikan adalah 6 kali 12, 72. Kalau kita jumlahkan adalah B atau min 17. Nah, kita cari perkalian 72. Ya.
Kalau sudah ketemu bisa langsung, kalau belum kita cari dulu. 1 kali 72 tidak mungkin, 2 kali 36 juga tidak mungkin, kemudian misalkan 3 kali 24 ini juga belum mendapatkan, kemudian 4 kali 18, kemudian 6 kali 12, belum dapat juga, 8 kali 9. Nah, coba kita lihat dari angka-angka sini, kelihatannya yang bisa dijumlahkan sama dengan 17 adalah bilangan ini. Kita tulis ya, kalau kita jumlahkan itu min 17, berarti dua-duanya adalah min. Kalau kita kalikan, min 8 kali min 9 adalah plus 72. Kalau kita jumlahkan dua bilangan ini adalah min 17. Kemudian kita susun, karena di sini 6x, berarti persamaannya kita susun seperti ini. Kemudian angka-angkanya kita taruh di sini. Nah, kemudian kita bagi 6. Jadi kalau di sini 6 kita bagi 6, kalau di sini 3 kita bagi 3, begitu. Kemudian kita lihat apakah salah satu dari persamaan ini bisa bagi 6? Misalkan yang depan tidak bisa. Yang belakang 9 bagi 6, nanti hasilnya pecahan. Nah, maka 6 itu adalah perkalian dari 2 dan 3. Nah, bisa dibuat begitu, ya. Nah, yang depan kita bagi 2, yang belakang kita bagi 3. Kita coret seperti ini, kita bagi 2. Maka yang depan hasilnya kita bagi 2, 3x min 4. Nah, yang belakang kita bagi 3. 6 kita bagi 3, 2x. 9 kita bagi 3, min 3. Sama dengan 0. 3x min 4 sama dengan 0. Atau 2x min 3 sama dengan 0. Saya lanjutkan di sebelah sini. 3x sama dengan 4 atau 2x sama dengan 3. Nah, berarti x sama dengan 4/3 atau x sama dengan 3/2. Jadi hasilnya x1 nya 4/3 atau x2 nya 3/2. Kita lanjutkan dengan contoh yang kelima. Ini agak berbeda dengan contoh 1 sampai 4 tadi. Di sini C-nya sama dengan 0. Ya, jadi A-nya 2, B-nya 6 dan C-nya 0. Nah, kalau ada seperti ini seperti pemfaktoran seperti biasa. Nah, kita cari bilangan yang pembaginya sama. Misalkan 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 itu 2x kali x. Nah, 6x itu kita bagi 2x, nah, berarti kalikan 3. Nah, yang sama kita keluarkan di luar kurung. Berarti di dalam masih x plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini 2x sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan min 3. Berarti hasil dari persamaan tersebut x1 sama dengan 0, x2 sama dengan min 3. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ke-6. X pangkat 2 min 36 sama dengan 0. Nah, contoh yang ke-6 ini B-nya yang sama dengan 0. B-nya yang sama dengan 0. Nah, kita harus ingat bentuk yang seperti ini. A pangkat 2 min B pangkat 2 itu sama dengan A plus B, A minus B. Ya, kalian tentu pasti ingat ini di kelas 8. Ya, maka X pangkat 2 min 36 sama dengan 0. Bisa kita bentuk seperti ini. Min 36 atau 36 itu adalah 6 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi kita bentuk seperti ini. X plus 6 dikalikan
X min 6 sama dengan 0. Nah, X plus 6 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 6 atau X sama dengan 6. Nah, tapi ada cara yang lebih sederhana lagi. Misalkan X pangkat 2 sama dengan 36. Berarti X sama dengan akar 36. Nah, akar 36 itu bisa plus 6, bisa minus 6. Berarti X sama dengan 6, bisa juga X sama dengan min 6. Nah, silahkan kamu mungkin pakai cara yang lebih sederhana. Boleh pakai cara ini, boleh pakai cara ini. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-7. 3x pangkat 2 min 75 sama dengan 0. Nah, kalau ada soal seperti ini, sebenarnya bentuk seperti ini sama dengan contoh yang ke-6 tadi. Nah, ini bisa kita bagi 3 dulu. Maka hasilnya x pangkat 2 min 25 sama dengan 0. Bisa pakai cara 1, bisa pakai cara 2. Ini sama dengan begini. Ya, jadi x plus 5 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 5 atau x sama dengan, ini pindah ke belakang 5. Jadi x1 sama dengan min 5 atau x2 sama dengan 5. Bagaimana dengan contoh-contoh soal tadi? Sudah bisa kan? Nah, supaya kamu lebih bisa, kamu kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, x pangkat 2 min 12x plus 35 sama dengan 0. Yang kedua, x pangkat 2 plus 4x min 21 sama dengan 0. Yang ketiga, 6x pangkat 2 min 19x plus 10 sama dengan 0. Yang keempat, 5x pangkat 2 plus 3x min 14 sama dengan 0. Yang kelima, 12x pangkat 2 plus 23x plus 10 sama dengan 0. Yang keenam, 4x pangkat 2 min 12x sama dengan 0. Dan yang ketujuh, 5x pangkat 2 min 45 sama dengan 0. Ya, selamat mengerjakan. Semoga kalian menjadi lebih bisa.